Jadi gini, ada informasi, ada media untuk menyampaikan informasi. Informasi itu yang ditimpa, medianya namanya cahaya. Yang kita tangkap bukan yang ditimpa cahaya. Teneh motone kebak susu. Kalau yang kalau bendanya yang masuk ke mata, yang masuk ke mata kita ya cahaya, media yang membawa informasi setelah dia menabrak sesuatu benda tersebut. Gini, tadi ketika saya ngomong bahwa cahaya sebenarnya diam dan seterusnya, harus kita pahami bahwa hidup itu tidak hanya satu realita ini. Realita yang kita alami itu spesifik realita manusia. Dengan kecepatan, ayo gampangnya gue, frekuensi tertentu lah. Ini, yo tak jelas kira tak jero yo. Kalau mau lebih jauh, menggali itu pakai rumusnya relativitasnya Einstein. Ada yang namanya dilatasi waktu, ada dilatasi ruang dan seterusnya. Jadi pada kalau kita ngebut cahayanya lebih waktu berjalan lebih lambat daripada yang diam. Menurut yang diam. Kan gitu. Ini perspektif mainannya. Dan saya tadi ngomong bahwa ketika kamu menjadi cahaya tersebut, pada kesadaran cahaya tersebut, hidup pada frekuensi cahaya tersebut, tidak ada lagi ruang dan waktu. Karena cahaya itu sebenarnya tidak mengalami ruang dan waktu. Kita yang pada tataran berbeda melihat cahaya, itu menjadi seperti yang kita pahami seperti cahaya ini. Saya ngomong hidup ini layarnya akeh lho iki. Ono lapis, ada banyak lapis realitas. Saya tadi mengembangkan, itu kan realitas yang kita analisis sebagai realitas material, melihat cahaya sebagai bentuk foton atau bentuk gelombang dan seterusnya. Tapi saya pengen mengembangkan realitas tidak hanya pada kebendaan loh, realitas ada pada pemaknaan juga. Dan sebenarnya itu lebih real daripada realitas kebendaan. Karena satu benda bisa bermakna berbeda-beda ketika kita memaknainya berbeda. Salah satu komponen memaknai adalah background di belakangnya, latar belakangnya. Kita lagi ada orang makan, di sebelahnya orang makan, sebelahnya orang makan. Makna apa yang kita ambil? Makan bersama, nggak masalah toh. Ketika ada orang makan, di belakangnya ada orang lapar ngelihat pengen makan semua. Kejadian materialnya sama persis makan. Tapi ketika konteksnya berbeda, lak dewi misuh, kowe mangan dewi ngelih lho mburimu. Kejadian yang biasa bisa menjadi kejadian yang buruk. Kejadian yang biasa bisa menjadi kejadian positif kalau kita makan bareng sambil gembira kemudian. Nah, ini cahaya yang berbeda-beda. Kayak ketika saya melebarkan makna cahaya pada arti kultural, bukan hanya pada arti material. Ngono maksudnya. Jadi tadi sing rodok debat iki Cak Rut iki aku rodok ora paham karena aku ora ngerti bedanya apa. Sebenarnya yang kita tangkap adalah cahaya yang memantul pada sebuah benda sehingga kita menangkap ya cahaya atau yang ditangkap karena cahaya memantul ya hasil pantulannya tapi cahayanya toh bukan yang memantulkannya toh bukan bendanya ya tetap cahayanya yang kita tangkap karena kalau mata itu memang bereaksinya terhadap cahaya kalau tadi yang paling bisa bereaksi tangan sih sebenarnya. Tak wakili Mas Abran. Sampean kan alim, tak wakili. Kalau susu jarut itu DJ sampean. Aduh. Berarti seperti gini tadi. Carut memaknai bahwa UU dengan S itu tadi istri adalah cahaya. Jangan lupa itu juga dari pemaknaanmu. Pemaknaan orang lain belum tentu itu cahaya. Orang yang soleh tidak mau melihat seperti itu neraka. Orang jomblo melihat itu neraka. Mangiso ndelok ra iso ngemek. Wi yo ciloko kuwi padha wae. Kalau jomblo pandangan hidup. Dipandang hidup. Jadi yo. Nanti kita lanjutkan lebih lanjut Cak Rut. Atau Cak Rut mau merespon dulu monggo. Ya, berarti saya
mungkin salah pengertiannya di sini. Jadi ketika benda itu ditimpa cahaya, saya bisa melihat benda itu. Nah, kesalahpahaman saya di situ. Berarti saya yang melihat benda itunya, bukan cahayanya. Nah, pengertian saya tadi di situ. Makanya, jadi ketika benda cahaya menimpa susu, bukan berarti saya tadi bukan cahaya itu mantul ke mata saya sehingga bisa melihat, tapi susunya yang mantul ke mata. Itu tadi kena cahaya, mata saya bisa melihat. Pengertian saya tadi gitu loh. Iya bener gitu. Ini siaran ulang kaget tidur. Kita lihat memang cahaya sebenarnya. Cahaya sebagai cahaya sendiri. Gini kategorinya kan. Saya ngomong cahaya lebih lebar lagi. Cahaya itu kan masih kita tangkap sebagai kultural. Kita lebih presisi cahaya apa jane. Cahaya itu dari spektrum cahaya yang ada. Karena cahaya kalau mau melihat dasarnya itu adalah gelombang elektromagnetik. Dari selebar ini spektrum cahaya yang bisa dilihat manusia itu cuman sedikit. Ada inframerah tidak bisa kita lihat, ada X-ray tidak kita bisa lihat, ada gamma ray tidak bisa kita lihat. Itu semua cahaya. Sama persis sama cahaya yang bisa kita lihat. Kenapa kita tidak bisa melihat cahaya putih? Kelihatan nggak kelihatan seperti itu? Karena mata kita beradaptasi menggunakan medium cahaya untuk mendapatkan informasi. Sehingga tidak kelihatan cahaya. Tapi kalau rodok merah sini langsung ketok. Karena dia bukan cahaya yang lengkap. Dia hanya adalah bagian cahaya. Jadi ini tak lebar sedikit ya dalam pemikiran. Apa sini? Manis tadi maksudnya bahan pemikiran gini. Kalau ada cahaya merah atau cahaya hijau, apakah itu diciptakan cahaya merah dan hijau itu? Cahaya merah dan hijau itu bukan ada cahaya merah atau cahaya hijau. Tapi ada cahaya putih yang tidak lengkap, sisanya adalah hijau. Ketika ada kelengkapan, kita nggak bisa ngelihat. Ketika ada ketidaklengkapan, kita bisa melihat. Ini mau saya perpanjang gini. Semua ciptaan Tuhan bisa kita lihat. Seperti cahaya hijau, cahaya merah, cahaya kuning, dan seterusnya. Jadi apakah Tuhan mencipta iki nyun sewu ya iki perspektif ya. Ojo dianggap kowe nantang ya kowe iso dibantah karo cacah tasawuf gitu. Tapi ra apa-apa. Yo nek arep ribut lah monggo lah. Ini saya menyediakan perspektif kok. Gini, penciptaan itu bukan dari tidak ada menjadi ada. Saya nggak percaya seperti itu. Karena tidak ada, itu nggak ada. Ya keberadaan Tuhan itu ada kok. Cuman ketika ada yang bukan Tuhan, itu adalah kelengkapan yang dikurangi. Jadi tidak lengkap. Karena kalau lengkap nggak kelihatan nih, seperti cahaya putih. Tapi ketika kehilangan yang lain, jadi kelihatan sisa hijaunya. Kenapa ada tanah? Kenapa ada manusia? Karena ketidaklengkapan dari Tuhan tersebut dalam tanda petik. Manifestasi cipta itu, apa yang tercipta sama Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak lengkap, sehingga terjadi ada potongan-potongan ketidaklengkapan. Jadi kalau kita mau lebih mendekati Tuhan, lengkapi. Potonganku, potonganmu, potongan yang lain bersambungan menjadi semakin lengkap. Bekerja sama dengan alam, bersahabat dengan alam, bersahabat dengan angin. Apa gunanya? Melengkapi cahayamu, agar cahayamu lengkap. Ketika lengkap, hilang. Seperti cahaya putih yang tidak bisa dilihat. Persis amsalnya Tuhan itu di depan mata semua kok. Bisa kita alami semua, bisa kita pahami semua amsalnya. Cuman interpretasi ini kan yo kitabnya dari mana? Beta kan di perpustakaannya yo reso teko tenang wae. Goib. Kuncinya ngeri kuwi. Ijazah angel. Lho larang. Butuh Covid ping 17 ya. Enggak, tapi paham maksud saya ya. Keberadaan itu bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi dari keberadaan yang utuh tidak lengkapi menjadi sisa satu komponen. Nah itu tidak hanya cahaya, tapi juga semua benda yang kita alami di alam raya ini. Ngerti? Berarti Serut singkini mumpung eling. Berarti
cahaya yang sesungguhnya atau hakikat cahaya itu berarti sebenarnya nggak bisa dilihat, Mas Abdal. Karena begitu lengkap dia putih nggak terlihat. Berarti cahaya yang sesungguhnya ya, sesungguhnya nggak bisa dilihat berarti. Kan berarti sama dengan pemahaman saya tadi. Gitu. Ketika kita paham bahwa alat ini adalah ketidaklengkapan, bagaimana dia bisa menangkap kelengkapan? Kecuali kamu melengkapi alatnya sehingga bisa menangkap lebih lebar. Kan logikanya sesederhana itu. Bener Anda? Bener. Kabeh kira ono sing salah. Semua hanya ketidaklengkapan yang berbeda. Ngono itu. Ya toh? Kita saling melengkapi satu sama lain. Sederhana itu perspektif apa ya, kita kenal cerita gajah iki ya iso seperti ular, bisa lebar seperti daun, bisa seperti pohon. Karena kita tidak bisa sekaligus melihat gajah dari semua sudut pandang. Iso delok saka mburi, saka samping, iso nyekel. Itu ketidaklengkapan perspektif. Jadi sebenarnya kita hidup dari ketidaklengkapan dalam bahasa lain yang pernah saya ngomong dulu, limitasi demi limitasi. Orang yang tidak mau mengakui limitasinya, dia adalah terkurung pada limitasi yang abadi. Oke, nyambung untuk yang dijelaskan Mas Abrang tadi, yang saya tangkap berdasarkan sudut pandang saya, ketika kita berusaha untuk menyadari intensitas cahaya yang dimaksud kelengkapan cahaya secara lengkap, apakah kita perlu menetralkan diri dulu dan menerima semuanya agar kita bisa mendalami terkait intensitas cahaya yang sebenarnya? Bisa. Teori itu, perjalanan itu bisa dilakukan. Saya hanya akan menyampaikan limitasinya. Karena semua kan punya limitasinya. Kapal buat keliling dunia bisa, tapi nggak bisa ke Keraton Jogja. Nyeret kapalnya lah yo kangelan. Semua ada limitasinya. Pesawat yo bisa terbang, bisa di laut yo tenggelam. Gitu semua ada. Kalau kita tahu limitasi alat yang kita gunakan, pakai jalan manapun nggak masalah. Tapi jalan, saya pengen, kan ini tadi saya melihat bahwa petanya adalah tentang kesadaran, menyadari. Menyadari itu punya limitasi yang sangat besar. Karena dalam otak yang ikut dalam kesadaran yang kita sadari sebagai kesadaran itu paling hanya 9%, 12%. Lebih banyak yang tidak kita sadari. Kalau dalam salah satu penelitian mengatakan begini, yang dalam 1 detik yang kita tangkap datanya, yang kita sadari kita tangkap datanya itu 40 bit. Wis bit artinya apa, rasa digagas lah, pokoknya 40 bit. Yang masuk ke bawah sadar itu ada yang ngomong 11 juta, ada yang ngomong 20 juta. Penelitiannya antara segitulah. Kita ambil yang paling kecil 11 juta. 40 yang kita sadari, 11 juta yang tidak kita sadari. Informasi bawah sadar jauh lebih banyak daripada yang kita sadari. Dan definisi bawah sadar adalah sesuatu yang tidak bisa diraih oleh kesadaran. Jadi sak mau dari tidak sadaran iki. Lho nek tok sadari, dadi ini bukan bawah sadar. Kan kayak gitu. Nah, cara menggali bawah sadar ini sebenarnya berbeda. Kita harus punya jarak untuk menggali bawah sadar. Kita harus punya perspektif. Contoh paling sederhana melihat bawah sadar itu seperti ini. Kamu coba lihat tweetmu atau Facebookmu 2 tahun yang lalu. Kamu punya jarak. Pelak ya rada misuh bajingan jijiki ya aku mbiyen. Gila ya aku. Saat itu kesadarannya ini adalah sastrawi paling tinggi ini kan, mengendarai cahaya iki. Kan. Mangkel tenang wae guyon, Jo. Nek mangkel gak ning kene. Enggak, maksud saya kadang-kadang untuk melihat diri itu kita butuh cermin. Cermin dari orang lain, cermin dari diri kita dulu dan seterusnya. Itu sebetulnya sebagai salah satu alatnya juga yang saya biasa sebut sebagai metakognitif, kemampuan untuk melihat diri sendiri. Yang dilihat adalah pola-polanya. Misalnya gini, kita merasa paling benar ngomong gini. Misalnya gini. Sama istri yang tadi percaya tadi ditanyain, "Mas, aku lemur." Kesadaran ngomong data. Ginuk-ginuk yuk. Simple. Tapi kamu bawah sadar ya paham sih. Iki aku ngomong ngono ki dawa iki masalah iki. Iso sarung ra diumbah 3 minggu iki.
Kan bisa panjang. Ini bawah sadar yang kadang-kadang tidak kita sadari, ngerem sendiri. Salah satu contoh gini misalnya, iki nyon sewa, aku tak nyenggol pemerintah sedikit. Banyak yang gerah terhadap pemerintah. Tapi kalau didefinisikan gerahnya apa sih sebenarnya? Alasannya kan macam-macam. Ada yang hukumnya nggak beres, ini nggak adil pada hukum, apa dan seterusnya. Ya, itu trigger yang kamu sadari. Sebenarnya ada fundamental garis merah yang tidak disadari tapi dimiliki oleh semua orang. Apa itu namanya? Pecahnya kontrak sosial. Loh, kontrak sosial apa sih? Ya karena sing sadar tuh iki, mangkel karo pemerintah, ngerti ini mangkel tok, ngopo to jane kowe mangkel iki? Karena ada fundamental bawah sadar kita yang paham bahwa terjadi kontrak sosial yang dipecah. Saya kasih contoh gini. Singa laki-laki itu tidak pernah ikut berburu. Tapi kalau dia dapat buruan, singa-singa selir-selirnya, istri-istrinya itu dapat buruan, yang punya hak makan pertama sih singa laki-laki. Ngurusi anak, singa laki-laki nggak ikut. Santai, mangan pertama sendiri. Itu ada kontrak sosial. Kenapa dia punya hak enak seperti itu? Karena dia punya tanggung jawab untuk melindungi kawanan. Kalau terancam, yang maju duluan siapa? Pemimpinnya. Dia meresikokan dirinya untuk mati duluan demi kawanan. Dan kawanannya tahu itu, bawah sadar, sehingga tidak diskusi yuraiso. Tapi itu sudah terjadi bawah sadar pada mekanisme kawanan tersebut. Terus kemudian dia boleh mendapat kenikmatan ini, makan duluan, santai, kawan kawin, layeh-layeh. Tapi ini semua sadar bahwa dia akan mati duluan kalau terjadi masalah nih sama kawanan. Itu kontrak sosial yang kita ngerasa kok orang ngono to iki. Yang dapat gaji paling besar, yang dapat paling fasilitas paling besar, kita bayar bersama pada keadaan krisis, itu seharusnya yang paling duluan menderita. Ini melindungi kawanan semuanya ini. Kita ini bersedia di bawah, kita bersedia memberikan semua kenikmatan kepada mereka dalam tanda petik. Itu kita punya kontrak sosial bahwa ketika kita sedang susah, wah aja penak dhewe, kowe kudu paling susah, minimal njaluk ngapura wis. Ayo susah bareng karo dhewe. Perintah-perintah wae, tunjukkan bahwa kowe juga susah bersama kita. Agar kita merasa menjadi satu kawanan bener-bener nih. Saya tidak ragu kok bahwa mereka juga mencoba memecahkan masalah. Saya sangat tidak ragu itu. Tapi ada kontrak sosial yang tidak bisa kita rasakan secara bawah sadar nih, sehingga terjadi keresahan dan ketidakpercayaan. Itu kan bawah sadar itu. Nah itu nek ora tak ceritani ngene iki, itu kan tidak tergali itu sebenarnya. Karena pada prinsipnya, pada bawah sadarnya, ini yang kerasa keluar adalah kok rapas to iki, kok gerah to iki. Munyuk wae iso ngono, Mas. Munyuk wae bisa merasakan ketidakadilan. Moralitas itu tidak hanya ada pada manusia, hewan itu juga ada moralitas ketidakadilan, ketidakfairan. Iki tak ceritani bahwa percobaan munyuk kuwi untuk menunjukkan bahwa mereka tidak fair. Jadi ada dua monyet taruh dalam kandang, terus mereka suruh melakukan sesuatu, mencet apa jenis tombol lah, klunting, urip lampunya dikai hadiah. Pertama loro-lorone dikai hadiah jeruk. Pertama lali aku, katakanlah jeruk ngono ya. Wes, setelah itu mencet sing siji dikai anggur, sing siji dikai timun. Enak anggur iki. Suwe-suwe sing dikai timun dibandemke timun Meso ora adil iki, meso dek nesu-nesu ra karuan kae walaupun ra iso ngomong ra adil ya. Ora iso gawe demo atau njuk gawe mural ngono ra iso dia. Tapi menunjukkan bahwa dia tidak puas. Ora adil iki. Aku ngerjakke hal yang sama, dia dapat anggur kok aku dapat dapat timun. Ketidakfairan pada society itu kita bisa rasakan tanpa kita sadari sebenarnya. Untuk disadari kemudian cari alasan, cari rasionalisasi. Kok ngene to. Jadi hubungan antara manusia, pemerintah sama rakyat, regulator sama itu dan seterusnya itu tidak hanya urusan teknis, tapi juga urusan kontrak sosial, empati, rasa dan seterusnya. Kalau keadaan kita lapar seperti ini terus ono sing masang baliho kan rasanya pengen nguyuwi. Bukan saya tidak hormat pada Anda, tapi persaudaraan kita di mana ini? Banyak yang tidak bisa makan ini. Minimal ya wis lah aja ngono lah, jangan menunjukkan kehebatanmu, jangan menunjukkan ampuhmu.
Kowe ra ndono empati ki ana sing ra iso mangan iki dulurku iki. Kayak anake loro ming isih duwe duit ming 2000 perak. Njuk delok balihoku. Gatel. Aku tidak membencimu. Tapi kita sebagai saudara, kok kowe ra duwe empati to? Aku tidak melarang kowe melakukan itu, tapi mbok rasake iki abote kok dulur-dulur iki. Ayo tak terus aku malah sambat terus iki. Itu menunjukkan bahwa terjadinya pecah kontrak sosial memang. Bahwa sadar yang monyet saja paham dan singa saja paham. Kita nabrak itu. Yang kita tahu hanyalah kita gak puas. Tapi kita tidak bisa merumuskan seperti apa. Kudune next time kita bisa berlaku lebih baik. Ono rumusnya. Kapan-kapan tak cerita. Oh meneh sing tak jawab iki. Oh, tentang apa iki mau? Lali kakean nama. Oke, tentang jarak. Semakin jauh dari Kanjeng Nabi, semakin cahaya semakin padam. Simpel jawabannya. Pakai beberapa logik sedikit. Kalimat yang dikatakan kalimat yang keluar langsung oleh Tuhan itu pasti punya tingkat keabadian lebih tinggi daripada yang tidak langsung seperti itu. Yang saya ngomong, ya kan? Tidak mungkin kalimat dari Tuhan bisa cahayanya tertutup memudar oleh waktu maupun oleh ruang. Tapi dia bisa tertutupi oleh manusia-manusia yang punya ide-idenya sendiri, ngembang-ngembang ide. Jadi yang perlu kita lakukan menurut saya adalah ngersii. Dita jane asline. Jane piye to? Ngersii bukan berarti dibuang, tapi kita mencoba melihat perspektif. Iki wong pinter iki ndelok ayat Gusti Allah piye to? Wis kok sebelah sana. Oke. Ini dilihat dari sebelah sana. Lihat dari sebelah sana. Dan jangan lupa, gue juga dikai modal yang tidak kalah otentiknya dengan Quran sendiri. Dengan Islam sendiri, yaitu adanya penciptaanmu dengan beserta semua modalnya. Modal akal, modal pengalaman. Saya betapa menggarisbawahi yang namanya pengalaman ini. Gue mempelajari Islam itu ya lewat pengalaman, aja lali. Ora juga tiba-tiba download, wah ngerti aku. Itu mengalami, kamu belajar, mengalami mendengar, mengalami berproses, mengalami diskusi, itu pengalaman semua. Dan yang saya tahu pasti, yang hak benar-benar adalah sesuatu yang sudah terjadi. Karena sesuatu yang terjadi itu pasti sudah diizinkan oleh Tuhan. Itu kebenaran Tuhan. Menurut manusia dari limitasinya itu buruk, itu baik, itu kan limitasi manusia yang melihat. Ketidaklengkapan pasti bisa ngomong hijau, merah dan seterusnya. Karena tidak lengkap, bisa ngomong baik, bisa ngomong buruk dan seterusnya, karena ketidaklengkapan kita memahami semua informasi ini. Tapi yang saya yakin persis adalah bahwa ketika sesuatu sudah terjadi, tidak mungkin Tuhan tidak mengizinkan. Ketika Tuhan mengizinkan, pasti ada potensi ilmu, potensi pemahaman dan segala macam yang tersedia di situ. Saya pribadi sangat percaya dalam 1 detik gini, informasi yang tersedia dari Tuhan sudah cukup membawa kamu ke surga. Problemnya bukan informasinya, problemnya daya tangkap kita. Seberapa sih kita bisa menangkap sinar Gusti Allah? Karena orang yang mau di tengah sekolahan maupun yang nunggu di sungai 2 tahun itu bisa sama-sama muncat ya. Itu bukan urusan Tuhan lebih memberi ilmu di sini daripada di sana. Itu kemampuan kita menyerap cahaya Tuhan tersebut. Dan lagi-lagi menyerap itu tergantung pada indera pencerapannya. Tidak harus pakai mata, tidak harus pakai kesadaran. Kadang-kadang hidungmu itu ingat hidungnya mbahmu, ingat hidungnya buyut dan seterusnya, ingat ini canggah, kamu nggak ingat gitu. Jadi kadang-kadang ingatan yang kita miliki, memori yang kita miliki itu jauh lebih banyak daripada yang kita sadari. Jadi boleh pakai lewat jalan kesadaran, tapi pahami limitasinya. Menurut saya pakai jalan apapun boleh, syaratnya adalah tahu limitasi dari alat tersebut. Ngono wae. Ngaten nggih? Nggak jawab, maten nuwun. Ada yang mau merespon lagi?
biar lah. Mbak Marama merespon kayak untuk Ini menarik sekali ya bahasannya. Butuh kesadaran untuk menangkap limitasi-limitasi itu. Kesadaran itu sendiri di satu waktu itu melelahkan gitu. Dan butuh energi yang besar untuk membangunnya kembali. Karena kadangkala tidak tahu itu keberuntungan gitu. Tidak perlu repot-repot karena kita secara kodrati itu menuntut manusia yang lain punya persamaan gitu. Jadi ketika kita tak sadar bahwa ada limitasi, tapi kita gemes melihat orang yang tidak sadar dengan limitasi gitu. Dan di titik itu butuh kesadaran lebih dari kita bahwa ya memang orang itu belum tahu limitasinya gitu. Kadangkala ketika kita belum sampai ke kesadaran bahwa kita punya limitasi, itu lebih enak gitu, lebih bodoh amat gitu. Dan rasanya analogi ini bisa saya gambarkan dengan terlalu lama menatap cahaya itu bikin pusing, silau, bahkan pingsan gitu ya. Nah, meningkatkan kesadaran kayak gini nih yang jadi PR sebenarnya, karena limitasi itu kan juga bicara kapasitas entitas yang ada pada diri kita, tubuh kita, dan lain-lain. Jadi mungkin ada petunjuknya dari Mas Abram. Saya perpanjang konsep itu. Kalau kita mati itu nggak ngalami utang, nggak ngalami pusing, nggak ngalami harus kesadaran, nggak ngalami segala macam, semua kesulitannya juga nggak harus kita dapatkan sebenarnya. Orang kudu COVID barang lah, wes mati ya. Itu sama persis logikanya dengan orang ngerti iki lho enak. Lah ya bener, aku setuju. Mati iki ya nun saya ngomong ora ono masalah utang, ora ono sing nagih apa sene nang kuburan, kreditmu su. Ngono nggih do kuburan ora ono wis tak jamin wis. Utangmu piro wae. Betul, saya paham. Tapi gini, semua hal yang semua kesulitan yang kamu miliki untuk menatap dan memahami cahaya itu, kemudian hasilnya adalah memahami cahaya, kemudian hasilnya adalah dekat dengan cahaya itu. Apakah mau membayar? Apakah kesulitannya cukup berharga untuk mendapatkan itu? Hidup itu sama dengan penderitaan, wes tak jamin. Kowe sing menderita iki mesti karena kowe ra duwe saiki. Nek kowe duwe wis ora menderita. Sing kowe wong liya duwe kowe ra duwe. Kowe menderita karena ra duwe seperti dia. Tapi jangan bilang dia enggak menderita. Dia juga menderita karena enggak punya seperti kamu. Delokno kowe. Wong-wong sugih sing iso tuku segala macam. Kowe goleke aneh-aneh mesti. Pengen turun ning samping sawah. Bajingan aku tahunan iki turun ning samping sawah asu lah. Kowe hiburan ngene iki. Karena dia tidak memiliki. Dan tidak mungkin manusia memiliki semuanya sekaligus. Jadi urip iki pasti penderitaan. Pertanyaan saya adalah begini, apakah penderitaan itu cukup berharga untuk dilakukan? Nah, yang membuat penderitaan itu cukup berharga dilakukan, itu kan kita yang memberi makna pada kehidupan. Yo abot Gusti, aku ki becak bendino nggo nguripi anakku agar dia bisa mendapat masa depan yang cerah. Apakah itu tidak berat? Berat. Enak ngesot neng pinggir kali mancing untuk mangan untuk ngemis. Sederhana. Tapi betapa berharganya orang berkeringat demi anaknya. Kesulitan, tapi pemaknaannya berbeda. Jadi kalau saya pernah ngomong gini kok. Karena hidup itu adalah menu penderitaan yang lengkap. Kamu tidak mungkin menghindar dari penderitaan. Yang bisa dilakukan adalah pilih penderitaan. Kamu pengen menderita dengan ketidaktahuan, menderita lo ketidaktahuan. Kowe ra ngerti Gusti Allah ki menderita lo. Durung ketemu wae karena posisimu sekarang tidak mengenal Gusti Allah. Semua posisi itu mengandung penderitaan. Pilih penderitaannya. Penderitaan tidak mengetahui makna atau penderitaan menggayuh makna. Karena yang bisa kita lakukan adalah penderitaan.
Kowe ra gelem sekolah, penderitaanmu apa angel golek gawean. Kowe golek gampang gawean, penderitaanmu sinau kenceng untuk menjadi pintar. Milih penderitaannya di mana. Saya nggak ngomong bahwa apa namanya perjalanan itu mudah. Saya ngomong perjalanan pasti berat untuk apapun yang kau lakukan. Karena sesuatu yang berharga itu pasti tidak mudah mencapainya. Kalau mudah nggak berharga. Kenapa yang dicari emas? Karena susah. Kenapa rego gendeng murah? Karena gampang. Berharga itu satu apa namanya? Satu paket sama kesulitan yang dihadapi untuk mencapainya. Pertanyaannya kan, cukup berharga nggak ya untuk saya menderita seperti ini? Kan? Nek aku kan kalau dari perspektif saya pribadi, saya menganggap hidup itu seperti menyelam. Menyelam, menahan napas itu nggak enak sama sekali. Tapi kan sebentar. Mau penderitaan kayak apa? Mati selesai. Sing ra oleh bunuh diri iku lho sing mare mangkel iki. Wis kudu dilakoni terus iki. Dilakoni terus. Oke Gusti piye? Kita harus mencari jalan yang berbeda, tapi endingnya yang pasti semua orang alami pasti mati. Kamu melakukan sebuah game sudah tahu pasti ending. Wis sederhana, mesti ending kok. Mumpung isik main game tak maksimal ki menderita yo menderita ending kok bundet. Mati itu menurut saya jalan keluar luar biasa, bukan apa ya harus ditakuti. Karena sudut pandang saya udah kita bisa melakukan maksimal semua penderitaan, tak cari makna secara maksimal, tak goleki kabeh sakjane ketemu mati apa wae. Wis to endingnya cetha pisan gitu lho. Kowe arep males-malesan, arep golek makna, endingnya apa? Mati, wis udah wae. Mbok sisan. Aku sering takoni, "Mas kowe ora tau turu to? Engko nek turu matine enek mati turune suwe, wis tenang ae." Jadi kok ngerokok terus engko nek mati wis mandek rokoke, tenang ae. Jalan keluar luar biasa itu mati itu. Jangan ditakuti menurut saya, karena kamu menakuti sesuatu yang pasti ngapain? Mumet mikir aduh kapan mati nih kok gue nek mati piye kowe mesti pisan wis to wis ora sing ora ngerti dhewe iki kapan, kecuali kowe punya orang dalam jaluk informasi kapan ya kira-kira. Oh iya oke sedih tenang kowe. Nah, kamu mengetahui ku yo ora fun dadian, tidak menyenangkan. Nang kene ono sing seneng judi. Nang aku asu sing seneng togel. Wis to ngomong wae seneng togel. Apa sing membuat togel menyenangkan? Karena ra ngerti, karena ra pasti deg-degan. Main remi melirit le ndelok. Ciker ndelok pojokane iki melirit ngono iki. Kita mencari ketidakpastian. Itu fun, menyenangkan. Kita cuma dikasih tahu satu titik pasti, yaitu mati. Di antara itu sampai sebelum mati, kemungkinan terbuka lebar. Menurutku penderitaan kaya ngopo? Angel Gusti. Angel iki wis tak lakoni terus. Yang kita cari apa? Harapannya Tuhan terharu. Wih wae, yalah capek kok ya ngene iki. Nek usahane ra mandek-mandek iki asem tenan iki. Ngasih ngeloni boyo. Aku tahu krungu ki ada orang mencari Tuhan tapi dia memang tidak cerdas. Semua yang diomongin orang didengerin dilakukan sama dia. Sampai ngeloni boyo. Nyuwun sewu tenan kuwi, Mas. Aku krungu ceritane den ono wong ngerti aku kuwi. Ya ayo rasa ora ana gunane juga tak kan ini. Tapi ono, jadi dia melakukan pokoknya aku pengen goleki pencipta. Karena dia tidak punya yang disebut sebagai kesadaran, IQ tinggi dan segala macam orang. Pokok metodologi orang ngerti pokoknya deh. Terus aku ndelok ngene iki, mosok ya wong iki dilebokke neraka to iki wong ini. Dan saya mendapat konfirmasi dari salah satu yang dianggap sebagai mursyid. Dia ngomong, kowe rasa ganggu cah. Dia mencari Tuhan dengan ketulusan maksimalnya. Rasa tok senggol, sing ngerti Gusti Allah. Ora tok bandinge pencapaiane karo liyane. Dia dengan modal yang dia miliki maksimal golek Gusti Allah. Ora ono sing mlebu nek apa sore ditampa Gusti Allah bukan karena amalnya, bukan karena pandainya, bukan karena gantengnya, tapi karena Gusti Allah terharu. Menurutku dadi sing digoleki semakin menderita. Kuwi ning atiku ngene. Mosok yo ora terharu Gusti. Harus tak lakoni lho iki menderita iki. Ya Allah, tak tenanan iki tak lakoni iki. Ya Allah, wis iki tenanan iki. Abot iya mati padha wae. Kok ora abot enteng endinge mati. Wis ta, berteman dengan kematian, manfaatkan informasi itu untuk sebagai penguat
hidupmu. Justru orang yang sadar mati itu menghargai hidupnya lebih tinggi. Ngoten. Awakmu kapan mati, Hud? Wis nemu orang dalam ya. Berarti kita lebih baik kita memilih penderitaan mana gitu ya. Memilih penderitaan mana yang kita tempuh nah. Kowe ora memilih kok ya dipilih ki kok. Tenang ae. Wis to. Kowe ora milih dhewe, alam milih ki engko. Tenang ae. Supaya kita konstan iki lho kayak Mbak Marhama. Oh, abot namanya menjadi ya bukan jangan menyerah enggak, maksudnya konstan. Gak ono ning urip konstan iku. Mesti munggah medun. Gak ono. Wes to. Yang perlu dijaga salah satunya adalah ini. Nek sikilmu kesel, apa yang kau lakukan? Istirahat. Nek wis ora pegel meneh, terus ke perjalanan. Nek kesel, istirahat. Nek sedih, nangis. Sederhana, kayak waktu. Aku tak nangis sak mudarku 2 dino. Kowe entuk sedina setengah ya bosen no asu nangis wae ngopo to iki. Uteke engko ya mesti ngono kuwi. Beri kesempatan. Saya enggak ngomong enggak boleh sedih. Enggak boleh putus asa. Enggak boleh tidak konstan. Menurutku itu bagian dari manusia. Jadi itu aspek dirimu. Kalau untuk mau mengenal dirimu yang lengkap pada limitasi ya. Diri yang seutuhnya. Itu kan semua harus dirangkul. Marahmu, sedihmu, goblokmu, pintermu, naifmu, itu dirangkul kabeh. Kalau ada satu yang ditolak, ada satu aspek dirimu yang tidak akan kau kenal. Jadi menurutku beri kesempatan pada semua aspek dirimu. Karena satu-satunya cara untuk mengenal dirimu secara utuh adalah merangkul semua aspek dirimu. Lebih baik lengkap daripada hanya nyaman. Menurut saya seperti itu. Tapi kan beredar di masyarakat kita itu kan selalu mencari jati diri kan mumpung sih golek ono jati dirimu kan, berarti kayak apa ya, kayak sia-sia berarti mencari jati diri. Yo gak lah, gak ono sing sia-sia lah. Tapi semua informasi gini, gak ada yang sia-sia pada momentum yang tepat. Anda pernah ditanyain cita-cita ketika kecil gak? Dokter, presiden, jadi polisi, ono sing kelakon ra? Cita-cita lah, presiden, cita-cita astronot. Apakah itu tidak ada gunanya? Pada momentum kecil itu berguna Goku. Aku punya aim gitu, punya tujuan gitu. Aku pengen rono gitu. Bahwa di tengah jalan kemudian kamu berkembang, terus kok ya aku ya cita-cita kok tadi kae itu nggak masalah, namanya proses kok. Yo kampas rem tuh berguna sampai selesai, endingnya juga aus, bukan berarti dia saat dipakai nggak berguna. Momentum itu berguna. Goblokmu ketika bikin status Facebook 3 tahun yang lalu itu berguna untuk merefleksi pertumbuhanku sepiroto. Kalau kamu sudah bisa menertawakan dirimu, berarti tandanya kamu sudah dewasa. Nah isek ngomong, ampuh banget ya aku mbiyen. Berarti kowe padha wae, anjingan. Kan ada gunanya semua. Tapi kan budaya refleksi kan jarang Mas ning masyarakat kita itu kan. Refleksi atau hikmah, ya apa hikmah itu kan jarang, hal yang sangat jarang. Padahal refleksi itu yo trigger yang baik untuk pemaknaan gini. Saya nggak akan ngomong bahwa refleksi itu jarang. Refleksi, semua manusia melakukan refleksi. Aku wani jamin, semua manusia melakukan refleksi. Cuman triggernya sekeras apa? Oh, berarti benturannya itu ya. Benturannya sekeras apa? Berarti kudu ketabrak motor dhisik lagi ra iso ngomong apa lagi. Ya Allah aku ngopo yo. Ono sing kudu ketabrak motor, ono sing kudu ditekani debt collector, ada yang baru sekedar ndelok film, wah nek aku koyo ngono piye ya, refleksi. Jadi menurutku sensitif lah. Kan gini, kepekaannya. Nek kowe nyeluk uang kan nih. Ora krungu. Ora krungu. Ora krungu. Cuk,
Suwe-suwe kampleng bajingan. Apakah kita nunggu sing dikampleng karo Gusti Allah untuk bisa melihat diri sendiri? Pas di hehe ngono, jing langsung men ra dikampleng ngono lho maksudku, budaya refleksi. Iya berarti kan banyak kadang ini kan ono istilah sekolahnya arek iki larang kan ngene. Sekolahnya arek iki larang kudu istilahnya kudu utang bank duwe akeh gawe usaha terus ambruk baru istilahnya belajar kan ya. Belajarnya mahal. Berarti sensitivitas kita itu ya apa Mas Abraham mengasah maksudnya apa ya? Mempertajam. Mungkin saya tidak secara tepat mengulangi kalimat Ali, tapi menurut saya itu kunci. Aku lali kalimat detailnya, tapi konsepnya adalah menyadari bahwa pada setiap kejadian yang salah, aku ikut serta di dalamnya. Wong yang tidak mau berefleksi, itu naluri pertamanya adalah nyalahke wong liya. Dia melindungi dirinya dari bersalah dengan nunjuk wong liya. Kowe sing salah. Ora enak kowe nyanyi, kupingmu budek mesti. Salah Kak. Itu berarti paham maksud saya ya. Naluri menyalahkan orang lain itu menjauhkan diri dari refleksi. Dan menurut saya kalimat Ali itu sangat luar biasa. Ketika kita menyadari bahwa setiap kejadian aku melu salah apa ya ning kene. Makanya salah satunya ketika saya nulis di simbolik ketika ribut urusan Covid. Yo kowe iso nyalahke pemerintah dan segala macam, tapi yang pasti bisa tak omongke salah adalah kowe melu bersalah. Termasuk aku melu bersalah. Entah porsinya seberapa ya. Saya nggak ngomong yo pasti kesalahannya sopir karo kesalahannya kernet efeknya berbeda. Salah sopir yo nabrak truk, salah kernet paling yo ono sing rambayar. Ngono efeknya kan berbeda. Tapi semua ikut sumbang salah. Kita mbuh cangkemku kapan ketika ngomong ra cetha, mbuh ketika sikapku seperti apa, ketika aku kurang mendorong apa, mungkin itu bagian dari kesalahanku. Kalau yang dicari pertama adalah pada kejadian yang terjadi, aku salah apa yo? Itu otomatis refleksi terus. Jadi hati-hati sing seneng nyalahke wong. Itu tumbuhmu paling lambat itu. Bukan berarti orang pasti tidak bersalah loh. Paham maksudku ya? Semua orang itu ikut bersalah, porsinya berbeda-beda. Tapi nyalahin orang lain, kalau tujuannya bukan memecahkan masalah, paham ya maksudnya? Nyalahin orang lain tujuannya agar aku merasa nyaman karena ada yang lebih bersalah, itu gak ono gunane gue. Mending golek salahmu dhisik, walaupun ada yang melakukan kesalahan lebih besar, tapi gue ngerti persis aku melu salah ning endi ya, kan reflektif ke dalam diri. Itu bagian dari pencarian jati diri juga nggih Mas? Bisa. Karena untuk merefleksi terhadap hal-hal yang kita maknai benar bagi kita dan salah untuk orang lain, otomatis kan menghukumi seseorang. Otomatis ketika kita merefleksi diri kita untuk memaknai kesalahan kita sendiri, meskipun kapasitasnya adalah berapa persentasenya, itu adalah sebuah tujuan untuk kembali ke diri kita sendiri. Betul, kita jadi lebih kenal pada diri. Karena ya nek nyalahke wong liya kan matanya keluar. Gini, semua indera itu kan arahnya keluar diri. Gimana kita bisa melihat yang di dalam wong arah inderanya aja keluar kok. Move in berarti. Kita harus secara sadar melihat ke apa sebenarnya dalam diri kita. Karena anyway itu yang paling efektif untuk pertumbuhan diri. Selama ini kan move on untuk yang di luar. Enggak di-in kan di dalam gitu. Sekarang teknis Mas Abrang, teknis dalam kehidupan sehari-hari. Sudut pandang orang tua atau orang yang lebih tua terhadap sudut pandang anak itu kan kadang jauh berseberangan. Contoh sederhana ya, waktu dulu wis gak usah munggah-munggah gunung. Nah, padahal anak ini kan sedang biyen niku sedang pengen istilahnya pencarian pengalaman dan sebagainya lah. Otomatis saat kesadarannya masih anak ya, itu kan wong tuaku apa ngadeli kan kene-kene iku kan. Iya. Loh iya kan ngono. Kan seperti itu, ada perbedaan pandangan lah ngono. Lah muga-muga menilai dari wong tua gak ngono ya, Pak ya. Lah iki kan gak bisa dibantah Mas Abrang orang tua dengan anak atau guru dengan murid ini ya jembatan kita sebagai pelaku ini
ya apa teknisnya ketika beradab kepada orang tua atau ya apa, karena meskipun menjelaskan dengan apa muru ya cangkeme kadang wong tua gak wis. Nah, dengan statement keras seperti itu jalan yang baiknya ditempuh itu sepengalaman sampean yang bagaimana? Ngomong baiknya itu luas loh. Baiknya piye? Baiknya buat saya, baiknya untuk stabilitas keluarga, baiknya buat bapak dan seterusnya. Maksudku gini, anak muda itu urung begini. Tak urutkan sedikit ya ke belakangnya. Untuk kita bisa berpikir independen, kita harus memiliki bahan dulu. Sebelum kita memiliki bahan, kita nggak akan bisa mikir independen. Jadi ketika masih kecil, kita nggak bisa mikir sendiri. Kita hanya mengumpulkan bahan. Percaya omongan kae, asumsi dikumpulkan semua sampai kita punya mesin. Kemudian mesin itu kita rombak sendiri sesuai dengan pengalaman hidup kita sampai menjadi diri kita. Jadi jangan lupa bahwa ketika kecil kita mengumpulin asumsi. Asumsi itu yang harus diluruskan sepanjang hidup. Nah ketika anak muda, ini kan durung lurus gitu. Dan hormonnya jauh lebih kuat daripada akalnya mesti. Ditantang yo mangkat ditantang. Apakah itu selalu buruk? Kita ngambil dari sudut pandang mana nih? Kalau sudut pandang kestabilan keluarga, yo elek. Tapi kalau ngomong dari sudut pandang pertumbuhan si anak, belum tentu buruk. Dia munggah gunung, dia akan mengalami sebuah resiko yang akan menumbuhkan dia juga. Anak itu tidak, kalau orang tua melindungi anak dari bahaya dan dilindungi terus, anaknya tidak akan tambah kuat. Orang tua itu, nyon saya ngomong ya sebagai orang tua, itu bukan nutupi anaknya dari bahaya, tapi menyiapkan anaknya men kuat ngalami bahaya gitu. Diukur bahayanya, ini bahayanya terlalu tinggi gue, ini isik kuat gue. Karena untuk tumbuh gue butuh dihancurkan, nyon saya ngomong, gue butuh nabrak sesuatu gitu. Karena sebelum kita bisa ngomong, kita tuh belajar jalan dulu tuh. Saya tanya, ada orang tua yang ngajari anaknya jalan? Wong dia belum bisa ngomong. Ngene lho Le, sikil tengene sih ngadeg. Ojo gemeteran ngono. Orang belajar dhewe deh. Bisa-bisa sendiri. Fundamental pelajaran pertama itu pengalaman dia sendiri, bukan ilmu dari orang. Itu terbukti dari anak kecil tuh belajar jalan dia mengalami sendiri. Jadi ada ilmu-ilmu yang memang dia belum siap menangkap lewat kognitif, mulut dan seterusnya. Kadang-kadang dia kudu nabrak ngalami dewi. Menurut saya hampir yang membuat orang lemah adalah ketika kecil dia tidak diberi kesempatan untuk mengalami kesalahan. Anaknya nyolong diseneni. Menurutku nek wong kudu nyolong mending ketika kecil daripada ketika besar. Karena ketika kecil dia nolong. Kui resikonya paling dikampleng. Nek wis gede nyolong resikonya penjara. Mending dia belajar melakukan sebanyak mungkin kesalahan ketika kecil. Resikonya masih bisa dikontrol orang tuanya. Tapi nek wis gede wong tuane arep belani piye ya ora iso. Jadi anak kecil ini wong tuane juga pokoknya aja. Ya wong tuane sing pekok menurutku. Kamu yang lebih punya cara berpikir, kamu lebih punya dewasa, anak itu handle-nya bukan dengan hanya perintah tapi dikasih. Inti dari memberitahu dia adalah agar dia aware, waspada terhadap resiko apa yang akan dia lakukan. Misalnya kalau anakku cilik manjat pohon, yang perlu kupastikan adalah dia tidak mati, sederhana. Nek benjut luka monggo. Loh, karena itu pengalaman dia, piye diarep trauma. Gimana dia akan belajar dari pengalamannya kalau tidak mengalami benjut? Benjut yo mari engko kok. Tapi aja ngasih gagaro, tak ngono wae lho. Limit sakitnya itu orang tua yang bertanggung jawab. Tapi nek ora ngalami sakit, dia juga tidak mengalami pengalaman yang kuat di situ. Luka sithik kok lak yo mari. Ora masalah. Jadi aku dulu anakku tiba saka speed ngono glodak benjut ngakak aku. Benjut yo lara. Piye enak to? Ngopo kowe mau kok iso tiba iki kira-kira? Ayo, Dik, apa ngopo kira-kira? Lah aku mau ngerime ngene lah. Sing bener ngerime piye? Oh jajal sesuk ya. At least dari pengalaman dia mengalami kesakitan takjak gitu.
refleksi piye iki ngopo kowe ngalami kok ngono kuwi enak ra lara kuwi kalau mau menghindari sakit kesalahan apa yang harus dirubah pada pengalaman bersepeda berikutnya tenang aja engko dia akan mengalami apa jenenge kesalahan yang lain kesalahan tuh banyak itunya perpustakaannya numpak pit ki sono 10 cara nggo tiba cuman dia ngalami siji-siji iki ora apa nyenengke kuwi maksud ndelok bocah anakku sing cilik iki benjat-benjut bola bali kuwi aku yo ngekek ngopo suwe-suwe dhek yo karena terbiasa diajak untuk merefleksi dia wis cerita aku benjut iki ngopo ya kowe benjut ini iki aku soalnya ngene aku wis seneng wis mlaku iki refleksi ini wis analisis dhewe ini dibiasakan sama orang tuanya juga menurut saya gitu orang tua yang otoriter akan melahirkan anak yang pemberontak sederhana kuwi Ayo, apa hal? Iki mike soalnya Nat. Iya kangen Mas Amin ya. Kan sekali-kali bertanya Mas Abreng. Jadi kalau yang sepengetahuan saya bahwasannya kembali ke cahaya ya banyak jargon-jargon atau kata-kata orang dulu itu sesuatu yang spesial itu pasti serupakan dengan cahaya. Jadi kalau wong barat itu pamane duwe paklek apa duwe mbah sing wis sedo kalau mbahmu lagi jadi bintang ning kono nyawang awake dhewe seperti itu. Terus di lagu-lagunya Mas Abraham juga malah cahaya sangat banyak diangkat di Al-Qur'an, malah cahaya menurut saya kok sangat dispesialkan di An-Nur itu. Bumi waktu itu kan ada batasnya Mas, jadi ada limitasinya. Nah sekarang saya mau tanya, cahaya itu apa ya, ada limitasinya juga Mas? Ya iki kok tekokno. Jadi karena kok sepertinya ini yang akan menemani kita meskipun sampai sudah selesai kiamat dikumpulkan di padang mahsyar pun kayak kita bisa melihat kiri kanan, oh berarti ono cahaya pun apa seperti itu Mas. Jadi kalau mau cahaya itu ada kayak raja-raja juga kembali ke raja-raja Jawa itu kalau mokso jalannya yo berubah jadi cahaya, jadi kok spesial banget gitu loh Mas. Ataukah cahaya itu ada tandingannya Mas barangkali ada unsur-unsur apa seperti itu. Nah ini yang mau pengen kita tahu sedikit. Kita harus menggali bawah sadar dulu. Kita semua setuju kok kalau cahaya itu oke. Maksudnya representasi dari pencerahan, dari yang baik-baik dan seterusnya. Coba gali bawah sadar. Kenapa cahaya itu lebih apa direpresentasikan sebagai itu? Ini kan golek sih yang mekanisme yang kamu tahu refleksinya. Oh iya cahaya, tak goleki apik iki cahaya. Tapi sebenarnya fundamental bawah sadarnya apa sih? Kenapa kita punya kesimpulan seperti itu sih? Tak cerita. Ngene. Evolusi manusia, otak manusia itu membuat kita tidak suka ya sama yang namanya ketidakpastian. Gini. Nek kita apa seneng tahun delok ra, nek kowe duwe kucing lagi mangan neng buri kayak ono apa seneng timun sing dawa. Dia ningok sedikit langsung mencolot mesti. Kenapa? Dia membuat asumsi bahwa itu adalah membahayakan dia. Asumsi itu apakah benar atau salah? Bisa jadi salah. Tapi lebih baik dia asumsi atau tidak? Kalau dia tidak berasumsi dan itu ternyata ular benar, mati deh. Mending asumsi salah, tapi aku selamat dari apa bahaya. Jadi kadang-kadang asumsi salah itu akan dipakai terus pada sesuatu yang tidak pasti agar kelihatan pasti. Dewe ra seneng kok dengan ketidakpastian. Senengnya yang pasti-pasti. Nah, ketika gelap, berapa persen ketidakpastian? Gue merasa tidak punya kontrol terhadap sekitarnya. Apa ya iki? Ono apa ning cedhak gue iki? Iki terus duwe imajinasi dhewe, demit kayak, pocong kayak, apa suara apa kayak, ono manuk guwek dianggap apa kayak, bikin gini sendiri. Kenapa? Karena faktor ketidakpastiannya itu luar biasa. Ketika dikasih cahaya, biak langsung selesai.
karena aku bisa ndelok antisipasi dan seterusnya. Perpindahan dari ketidakpastian menjadi kepastian itu merubah fundamental kita. Kita jadi rasanya nyaman, merasa aman, merasa tahu dan seterusnya lah. Itu kenapa cahaya kemudian kita sangat seneng sebagai wah jadi cerah, jadi jelas, jadi ampuh. Karena fundamental kita ketika ada cahaya anggapannya adalah sesuatu jadi lebih pasti, lebih jelas. Itu fundamental bawah sadarnya seperti itu. Nah, tapi tak terus ya di luar jawaban itu tadi. Nah, aku harus jawab toh bahwa bawah sadar kita bawaannya pengen seneng karo cahaya. Karena itu membawa kita dari posisi tidak tahu, tidak bisa antisipasi apapun, menjadi paling ora siap-siap terhadap sekitarnya. Jadi kita punya merasa pegangan kepastian. Itu yang membuat cahaya menjadi berharga spesial di manusia karena kita sangat makhluk visual. Apa motone menungso kuwi lumayan gede nganune apa sini rasionya dibandingkan makhluk-makhluk lain lah, rasio moto karo awake karo otaknya. Jadi kita memang sangat makhluk yang sangat apa sini berpegang pada mata. Walaupun mata manusia bukanlah mata yang paling canggih di dunia. Yang paling canggih ki malah urang. Apa sini apa mantis shrimp. Dewe cuman punya RGB, red, green, blue, 3 warna dasar. Kuwi nek rasalah mantis shrimp itu punya warna dasar 19. Ora bayangke kuwi warna berwarna-warni banget dunia ini luar biasa, warna yang tidak bisa kita lihat dia bisa melihat. Kita nggak paling canggih urusan mata, tapi kita sangat bergantung pada mata itu. Nah, tapi kalau kita terus ke ya konsep itu bisa terjawab, tak terus ke sedikit. Kalau manusia senang pada kepastian, berarti pada zona nyaman. Bagaimana manusia bisa melakukan inovasi? Padahal inovasi adalah sesuatu yang tidak nyaman. Inovasi adalah sesuatu yang beresiko. Ini tidak pasti. Nah, alam juga punya cara pemecahannya. Ada sebuah area sesuatu yang kita manusia sukai yang mengandung ketidakpastian. Tapi dia seneng banget. Jenengnya apa? Permainan. Permainan itu menyenangkan karena tidak pasti. Bal-balan sapa sing menang, deg-degan, bunga-bunga walaupun aku ora paham bal-balan jane ya. Mau bal siji rebutan wong 22 mbok tuku dhewe-dhewe. Istilahnya lah. Kuwi yo tak takoni ngopo 45 menit. Kuwi ono sing iso jawab ora? 45 menit. Ora ngerti jawabane? Ngerti toh? Karena bola yang terlibat dalam satu permainan itu ada 45 bola. Satu bola yang ditendang, 44 yang digendong masing-masing pemainnya. Masing-masing gendong 2. Jadi 45 menit. Guyon racet tok. Yo bola padha wae. Cilik apa gede wae bolane. Oke. Tapi intinya bahwa kita punya ruang kemungkinan ketidakpastian itu pada yang namanya bermain. Orang yang tidak senang bermain, tidak bisa bermain, dia tidak akan bisa melakukan inovasi. Makanya aku ngomong bola bali penting loh dalam pendidikan anak kecil dibiarkan bermain itu. Ngopo urusane? Agar dia punya masa kecil yang indah. Kuwi sik belum fundamental, itu fundamentalnya karena bawah sadarnya kemudian dilatih bermain pada area yang tidak pasti. Yang namanya permainan pada ketidakpastian dia merasakan fun sehingga bisa melakukan resiko inovasi, bisa gawe ide-ide kreatif. Itu hanya ada pada yang namanya ruang kemungkinan, bukan pada ruang kepastian. Ruang kemungkinan itu pasti mengandung ketidakpastian. Gimana kita belajarnya? Dari bermain. Aku jadi sok-sok ngene iki, Indonesia ki dorong inovasi, harus kreatif, industri kreatif. Nek ra toke ruang namanya permainan untuk bisa mencoba, ora mungkin ada wong kreatif. Ruang kreatif, ruang kemungkinan itu satu-satunya tempat untuk orang bisa liar berinovasi. Kalau semua langsung iki parameter kudu ngene, kuwi golek pekerja dudu golek wong kreatif. Dari 1000 kemungkinan, yang berhasil paling 2 atau 3. Tapi itu bisa membawa breakthrough dalam society. Wong sing kreatif ki rada setengah gendeng, rada setengah jenius. Nek gagal kok dianggap gendeng, nek berhasil dianggap jenius. Tipis mingan. Itu bisa satu percobaan berikutnya membuat dia menjadi gendeng, jadi jenius. Dia harus berani melakukan perjalanan di area ketidakpastian. Dan kita dilatih dengan namanya yang permainan. Jadi nek ana tempat bermain, senenge main judi. Toh.
togel. Wah, iki inovasi iki. Dadi kowe duwe alasan. Aku ora main togel, aku melatih daya inovasi dan kreativitasku iki. Ono alasan kowe, cangkemmu. Oke. Nggih, ngoten.